Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih teman kelas. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan artificial intelligence (AI) dalam kegiatan belajar kalian. Nah, tapi sebelumnya kalian pernah nggak pakai aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain? Pernah nggak? Nah, dengan penggunaan AI ini sudah membuktikan kalau AI itu sudah banyak ya adaptasi ke dunia kita. Nah, dia membawa dampak yang positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Karena itu tujuan pembelajaran kita adalah untuk memberikan kalian pengetahuan dasar mengenai penerapan AI berbagai. Nah, kalian bisa mengidentifikasi dampak baik dan buruknya gimana. Lalu kalian akan menumbuhkan rasa yang etis dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya, kalian akan mengembangkan perasaan berpikir kritis, problem solving, dan juga keterampilan literasi yang ditingkatkan. Tapi sebelum kita masuk ke subtopik pertama, saya ingin kalian siapkan HP-nya. Lalu saya QR code di sini untuk mengerjakan soal. Ayo 3, 2, 1. Ayo untuk peringkat 3 akan dapat hadiah 1, 2, 3 dapat hadiah 3. Ayo untuk Aditya Pamungkas, ayo Pamungkas. Masih datanya jawab, ayo. Ayo jawab. Harus bisanya jawab, ini nggak ada penilaian kok, 1, 2, 3 ada, kalian nggak bakal di skor, nggak ada skornya kok, santai aja. Ayo. Ya kalau masih selesai. Ayo dikasih lagi. Aura. Ayo nomor 3. Udah dong. Udah. Oke, setelah kita akhiri sini aja. Sebelumnya, setelah menjawab soal ini, kalian tahu nggak garis besar dari pembelajarannya apa? Tahu nggak? Mungkin masih belum paham ya. Nah, itu akan saya jelaskan. Di sini pada subtopik pertama, kita akan membahas mengenai SDGs dan korelasinya dengan AI itu apa. Tapi pertama, ada nggak dari kalian yang pernah mendengar SDGs itu apa? Ada nggak? Ya seperti Mas Bro. Jadi akan saya sederhanakan. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah sebuah agenda PBB yang membahas mengenai masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik. Dan di sini ada 17 poin. Dan di poin keempat kita akan membahas mengenai pendidikan yang berkualitas. Lalu AI ini gimana? Saya AI di sini membantu metode belajar kita untuk menciptakan pengalaman belajar yang personal. Dia itu memberikan materi soal yang sesuai dengan kemampuan dari kita masing-masing. Selain itu, AI juga memberikan metode media alternatif itu kayak memberikan sumber informasi. Seperti kalian tuh kalau cari informasi kan dari Google kan satu-satu kan gitu. Tapi kalau dari AI, kalian bisa langsung aku ingin langsung dia kasih penjabaran gitu mulai website-nya. Dia mau berdamai positif, tapi dampak negatifnya juga ada. Selanjutnya itu ada perumpamaan atau ada analogi gitu, yang dekat dengan kita semua. Ada nggak yang pertanyaan ini? Ada nggak? Nah, ketika kalian main Mobile Legends, kalian pasti pernah bertemu dengan bot, bukan? Pernah nggak? Kesel kan? Nah, gampang sekali kan kalian itu. Nah, ketika kalian naik level, ketika waktu kalian ketemu orang asli, pasti kesusahan kan? Karena kebanyakan bot. Nah, itu terjadi ketika kita dunia nyata. Ketika kalian menggunakan terlalu banyak bot, lalu kalian masuk ke dunia kerja, kalian akan kesulitan untuk bersaing dengan orang-orang yang mungkin staff itu lebih mandiri daripada kita. Gitu. Nah, selain itu, kita ada masalah lainnya. Ada permasalahan mengenai etika. Kalian tahu AI itu sumbernya kan diambil dari internet. Karena itu dia sangat dekat dengan namanya kasus plagiasi atau penjiplatan. Ketika kalian menggunakan gambar atau mencetak gambar, itu dia mengumpulkan data-data dan dia akan dikurasi dan hasilnya kalian akan kena kasus plagiasi. Yang hasilnya apa? Kalian bisa ceritakan. Terus penggunaannya tepat bagaimana? Kalian bisa memverifikasi datanya. Kalian gunakan AI itu sebuah inspirasi atau kalau dalam tarian buat makalah atau jurnal, kalian bisa dari AI itu jawabannya kalian ambil, kalian parafrase atau kalian ubah lagi bahasanya, bahkan gaya penulisan dan gaya bahasa kalian sendiri.
dari permasalahan ini, AI akan menyebabkan dampak negatif juga, yaitu ketergantungannya. Seperti contoh di Mobile Legends, ketika kita ketergantungan akan kemudahannya, kita akan merasa kalau oh ini mudah sekali, kenapa kita harus ambil yang susah kalau ada yang mudah? Karena itu akan menyebabkan sifat ketergantungan. Itu akan mengurangi sifat berpikir kritis dan juga problem solving kita yang sangat penting ketika kita ingin kerja atau bahkan untuk kuliah. Dalam hal selanjutnya ada literasi digital yang akan berkurang. Literasi digital itu apa? Literasi digital sebenarnya sama saja seperti literasi biasa, tapi bedanya dia menggunakan media digital sebagai bahan bacaannya. Lalu kedua itu sangat dampak buruk karena itu bisa menimbulkan berpikir kritis dan juga kayak comprehension kalian akan berkurang. Karena kita untuk mendapatkan suatu kesimpulan kita harus membaca semua dari awal. Ketika literasi kita bosan, ya kita nggak bisa literasi. Lalu solusinya gimana? Itu kita harus baca. Kita harus baca semua dari awal. Ketika kita menemukan bagian yang kita inginkan, maka kita akan ambil dan kita ubah lagi. Kita olah kembali dengan bahasa itu. Dengan bahasa. Nah di sini akan saya lepas bos. Seandainya kalian dapat pertanyaan atau deadline 2 jam membuat sebuah soal kita. Kalau kita ke ChatGPT, buatkan aku soal mengenai anak sebatang kara. ChatGPT kasih soal atau kasih jawaban. Nah, apa yang kalian lakukan? Apakah akan menyalinnya saja atau verifikasi lagi? Kalian ubah lagi kata-kata. Ayo harus jawab. Ya, siapa yang jawab? Nah, tuh perlu lagi di situ. Ya, benar sekali. Jadi kita harus memverifikasi lagi. Dan AI itu kok sebenarnya dampak kedepannya itu nggak buruk. Dia itu bisa berdampak yang positif. Selagi kita mengubah pola pikir kita. Kalau AI itu bukan hasil utamanya. AI itu bukan dalam kita. Dia itu alat dalam hidup yang membantu proses kita. Kayak ketika kita membuat sebuah makalah atau laporan dari laporan praktikum, kita latar belakang. Oh, paragraf pertama isinya A. Kita paragraf pertama isinya B. ChatGPT kasih itu. Lalu kita adaptasi lagi menggunakan materi yang kita punya atau sumber yang kita punya gitu. Dan dari seluruh pembahasan ini kita bisa menarik kesimpulan, yaitu mengenai poin pertama SDGs poin keempat yang membahas mengenai pendidikan yang berkualitas atau AI yang berguna untuk menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih personal dengan metode belajar dan juga materi yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang terakhir, penggunaan AI ini juga membawa dampak yang negatif karena itu penggunaannya harus didasarkan dengan etika untuk menghindari tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum atau mungkin ketergantungannya untuk menciptakan perasaan yang atau pemikiran berpikir kritis, problem solving dan juga keterampilan digital yang lebih tinggi lagi. Nah, dari seluruh penjelasan ini, adakah dari kalian yang ingin bertanya atau masih kebingungan? Nah, jawab. Sejujurnya dari pandangan itu sama seperti itu yang saya sebutnya, yaitu AI itu nggak akan buruk selama nggak akan buruk karena AI itu bisa membantu kita mempercepat prosesnya. Tapi yang buruk adalah penggunaan kita harus mengontrol penggunaannya itu gimana. AI itu harus kita gunakan sebagai alat bantunya, kita gunakan sebagai template gitu. Apakah sudah menyimak? Nah, jadi sebelum saya mengakhiri pembahasan pada ini, saya ingin kalian siapkan HP-nya lagi. Lalu schedule atau di sini untuk mengerjakan soal terakhir. Benar-benar terakhir. Ya. Lagi kalian harus scan atau mungkin jawabnya akan saya akhiri pertemuannya. Sampai jumpa di lain waktu atau mungkin minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.